Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mira Ardianti, NIM 170554162. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul A Hybrid Genetic Algorithm Based on Differential Evolution Approach for Optimal Reactive Power Control. Diawali dengan tujuan, jadi tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami algoritma genetik hibrida berdasarkan pendekatan evolusi diferensial untuk kontrol daya reaktif optimal. Masuk ke dalam teori pembahasan, yaitu ketidakstabilan tegangan adalah tantangan yang sangat besar dalam sistem tenaga karena kondisinya yang sangat berat. Peningkatan beban dapat menyebabkan peningkatan kerugian daya nyata. Ini dapat diatasi dengan distribusi daya reaktif yang tepat. Kontrol daya dan tekanan reaktif adalah skema kontrol penting dalam perencanaan, operasi, dan kontrol sistem tenaga. Pengontrolan daya dan tegangan reaktif yang tepat dapat mengatur voltase sistem dan mengurangi kehilangan daya nyata. Beberapa metode telah berhasil digunakan dalam sistem yang ada. Sebagian besar teknik bertemu pada solusi optimal lokal. Banyak teknik konvensional seperti algoritma pencarian berbasis gradien dan berbagai metode pemrograman matematika telah diusulkan. Namun, teknik ini memiliki keterbatasan parah dalam menangani fungsi nonlinier, terputus-putus, dan kendala mereka. Sejumlah sistem pakar dan pendekatan berbasis aturan berdasarkan sensitivitas telah disajikan untuk meminimalkan masalah pelanggaran tegangan dengan keparahan rendah. Teori himpunan fusi juga telah digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Diusulkan alasan kontrol daya reaktif tegangan berdasarkan model yang fleksibel diusulkan. Baru-baru ini kontrol daya tegangan reaktif menggunakan set fusi dilaporkan yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian daya nyata sistem. Kemudian di sini ada gambaran dari GA. Dalam algoritma hybrid ini, operator terbaik dari algoritma genetika dan algoritma evolusi diferensial digabungkan dan diimplementasikan. Dari algoritma genetika dipilih operator terbaik yaitu crossover, sedangkan dalam algoritma evolusi diferensial dipilih mutasi operator sebagai yang terbaik. Untuk crossover sendiri, crossover adalah operator rekombinasi. Ini memilih gen dari kromosom induk dan menciptakan keturunan baru. Tujuan dari operator crossover pada dasarnya menggabungkan substruktur dari dua kromosom induk untuk menghasilkan keturunan baru. Sedangkan mutasi adalah operasi mutasi DE menerapkan diferensial vektor antara anggota populasi yang ada untuk menentukan tingkat dan arah pertubasi yang diterapkan pada subjek individu dari operasi mutasi. Proses mutasi pada setiap regenerasi dimulai dengan memilih secara acak 3 individu dalam populasi. Sedangkan reproduksi adalah pendekatan Rowlett digunakan untuk memilih string. Hanya string terpilih dengan nilai terkecil yang diizinkan untuk crossover dan berrotasi untuk generasi selanjutnya. Kemudian pada jurnal ini terdapat kendala masalah, yaitu kendala kesetaraan adalah persamaan keseimbangan daya yang nyata dan reaktif di semua barbus. Kendala kesetaraan dapat dirumuskan sebagaimana terlihat di layar. Lalu untuk fungsi objektif, tujuan utama dari daya reaktif dan kontrol tegangan adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai optimal dari variabel kontrol yang meminimalkan fungsi tujuan. Dalam pendekatan ini, meminimalkan kerugian daya nyata dianggap sebagai fungsi objektif yang memenuhi semua kesetaraan dan ketidaksetaraan kendala. Ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang tertera pada layar. Lalu, metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu yang pertama inisialisasi. Hasilkan nilai awal untuk setiap kromosom dalam populasi. Setiap kromosom memiliki 14 gen dan 30 kromosom membentuk populasi. Di setiap kromosom ada 5 gen magnitudo tegangan bus generator, 4 gen posisi tap transformator, dan 5 gen sumber VAR yang dapat dialihkan. Untuk setiap kromosom, aliran daya Newton-Raphson dijalankan. Dari hasil aliran daya solusi mendapatkan variabel dependen dan independen dan akan memverifikasi semua kendala dalam batas. Jika tidak dalam batas kromosom tertentu, akan dihilangkan dari populasi. Kemudian yang kedua yaitu ada pilihan. Dari nilai-nilai variabel dependen dan independen, minimalisasi fungsi objektif dan kehilangan daya nyata dihitung. Berdasarkan fungsi objektif, kromosom disusun dalam urutan menaik. Terapkan pendekatan roda Rowlett dan pilih kromosom induk untuk crossover. Orang tua yang dipilih disimpan di dalam kolam induk.
Parameter kunci yang dipilih untuk optimalisasi kontrol daya reaktif berdasarkan algoritma cerdas hybrid dalam meminimalisasi kehilangan daya nyata adalah sebagai berikut. Jumlah variabel keputusan adalah 14, jumlah populasi 30, jumlah generasi 100, faktor skala 0,9, crossover rate 0,4, dan konstanta mutasi 0,01. Jadi hasil yang didapatkan dari pembahasan jurnal ini yaitu algoritma hybrid yang diusulkan telah diuji pada sistem uji IEEE 30 bus standar. Sistem ini memiliki 41 saluran transmisi, 4 transformator pengubah ketuk, 6 generator, dan 5 sumber statis. Jalur bus data dan pengaturan awal variabel kontrol dari sistem uji IEEE 30 bus diambil dari masalah optimasi ini. Solusi optimal dari algoritma yang diusulkan dapat ditunjukkan di bawah kondisi tekanan beban 125% di IEEE 30 bus sistem pengujian. Jalankan arus muat dan temukan bus yang paling rentan. Pilih 5 bus yang paling kritis. Bus tersebut memuat 30, 29, 26, 24, dan 25. Menyuntikkan daya reaktif di bus-bus khusus ini dengan sumber VAR. Terapkan algoritma yang diusulkan dan dapatkan pengaturan optimal dari variabel kontrol untuk mendapatkan solusi terbaik. Setelah implementasi dari algoritma yang diusulkan, kehilangan daya nyata diminimalkan dan dibandingkan dengan pendekatan yang ada. Oleh karena itu, diamati bahwa kinerja sistem ditingkatkan. Gambar 1 menunjukkan karakteristik konvergensi minimalisasi kehilangan daya nyata, sedangkan tabel 1 menunjukkan pengaturan optimal dari variabel kontrol untuk pendekatan yang diusulkan untuk sistem uji bus IEEE 30. Nah, jadi ini dia adalah gambar yang telah disebutkan tadi dan tabel yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Jadi kesimpulan pada jurnal ini yaitu dalam makalah ini teknik hybrid telah dikembangkan dan berhasil diterapkan untuk memecahkan masalah kontrol daya reaktif. Masalah ini telah dirumuskan dengan meminimalkan fungsi tujuan hilangnya daya nyata. Ditemukan bahwa algoritma hybrid dapat secara efektif memanfaatkan variabel kontrol daya reaktif dan memenuhi semua kendala kesetaraan dan ketidaksetaraan. Dalam pendekatan ini, solusi optimal kehilangan daya nyata dikurangi menjadi 10,41 MW. Efektivitas pendekatan yang diusulkan telah diperiksa pada sistem uji standar IEEE 30 bus dan diverifikasi dengan membandingkan hasil tes dengan kasus dasar masalah optimasi kontrol daya reaktif berbasis GA dan DE. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.